teman-teman. Akhirnya tak cari sekolah mana ya yang sekarang nih istilahnya ada kerjasama sama SMA, aku nggak perlu tes. Akhirnya aku masuk ke Universitas Kristen Petra, teman-teman. Singkat cerita, aku sekolah di Petra 3,5 tahun sampai tahun 2014 akhirnya lulus dari UK Petra. Ini yang terjadi, gitu ya. Kemudian setelah lulus dari UK Petra, seperti orang-orang pada umumnya, aku juga berpikir untuk cari kerja, teman-teman. Kenapa berpikir untuk cari kerja? Simple reason lagi, teman-teman. Karena sejak TK, SD, SMP, SMA, kita selalu diindoktrinasi. Diindoktrinasi apa? Coba teman-teman ingat, zaman kita sekolah dulu, bener nggak? Semua guru ngomongnya kayak gini, termasuk orang tua kita, om tante kita. Mereka bilang ini, Win, kamu sekolah yang baik ya. Kalau belajar harus sungguh-sungguh, serius, ada les juga diikutin. Di kuliah kalau ada organisasi, kamu harus berusaha ikut. Tujuannya apa? Supaya one day, kamu bisa dapat kerja yang bagus. Bener nggak semua ngomongnya kayak gitu? Jarang banget orang bilang, kamu sekolahnya sungguh-sungguh ya, supaya besok bisa buka bisnis yang besar. No. Semua orang bilangnya supaya bisa dapat kerja yang bagus. So, setelah aku lulus dari Petra, setelah kuliah 3,5 tahun, sama seperti yang mereka bilang, pikiranku langsung nyantol ke apa? Aku harus cari kerja, itu yang terjadi. Dan aku seumur hidupku ngelamar kerja di 2 company, tapi sebelumnya aku sempat magang sambil nunggu ngelamar kerja ya, magang di sebuah tax consultant di Surabaya yang cukup oke. Zaman itu magang terima gaji 5,5 juta 1 bulan ya, jadi not bad lah 5,5 juta 1 bulan. Tapi aku merasa nggak cocok kerja di tax consultant, back office, maksudnya aku merasa potensiku nggak maksimal di situ, padahal bosku baik banget, rekan kerjaku juga baik banget. Akhirnya tak putusin, oke lah aku nggak lanjut di situ dan aku cari kerja. Seumur hidup aku hanya pernah ngelamar kerja di 2 company, teman-teman. Yang pertama di perusahaan pesawat terbang yang Indonesia punya maskapai. Jadi which is waktu itu udah 10 kali step interview ya, udah sampai di step terakhir. Itu udah wawancara sama VP, sudah gaji, aku minta 8 juta, dia nggak approve, dia cuma kasih 6,5, itu pun aku sudah oke. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, hidup di Jakarta dengan 6,5 juta gimana caranya? Bayar kos 2 juta, berarti sisa 4,5 ya. 4,5, let's say lah 1 hari kita makan 100 ribu, udah hemat lah kalau di Jakarta ya. Berarti sebulan 3 juta, sisa 1,5 juta. Bensin, pulsa, segala macam anggap 500 ribu. Berarti paling hebat 1 bulan bisa nabung 1 juta. Nah, 1 bulan 1 juta, setahun kerja aja cuma punya uang 12 juta, teman-teman. Tapi itu pun aku oke waktu itu, karena mindset bahwa setelah lulus kuliah harus cari kerja. Nah, satu lagi aku ngelamar kerja di satu perusahaan consumer goods yang paling besar di Indonesia, yang salesnya tergede, barangnya ada di mana-mana. Dia lebih manusiawi, tawarin 9,5 juta. Cuman singkat cerita, after 3 kali tes, aku nggak lolos di situ. Sehingga akhirnya karena nggak lolos di perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua, jujur uangnya yang aku dapat selama 3 bulan magang, sekitar 15 juta lebih, itu udah habis karena aku ada di Jakarta. Dan hidup di Jakarta, kalau seperti yang teman-teman tahu, itu nggak murah gitu ya. Jadi akhirnya karena uangku sudah di posisi habis, aku nggak punya pilihan lain selain aku harus mencari kerjaan apapun yang ada, itu harus tak kerjain. Jadi kalau ditanya, Win, kenapa kamu bisa ada di Prudential? Sebenarnya simple reason, teman-teman, cuma karena aku nggak punya pilihan. Loh, kok bisa nggak ada pilihan, Win? Memangnya apa yang terjadi? Nah, jadi sejak lulus kuliah, teman-teman, aku sudah janji ke papa. Intinya gini, Pak, thank you udah nyekolahin aku sampai lulus kuliah. Sekarang papa jangan bingung lagi untuk ngasih aku uang saku. Nggak perlu, Pak, karena tugasnya papa udah selesai, aku akan berusaha hidup sendiri. Kenapa berani ngomong gitu? Karena masih punya uang habis magang 3 bulan. Yang aku nggak hitung adalah ternyata nggak dapat kerja. Nah, sehingga terakhir waktu aku udah benar-benar nggak keterima kerja itu, dalam posisi uangku udah nggak ada 1 juta di rekening. Di dompet mungkin sisa 50-75 ribu seingatku waktu itu. Yang intinya kalau di Jakarta sih nggak bisa bertahan lama lagi. Nah, cuman thanks God-nya selama aku selesai interview, aku suka diundang kokoku main ke kantornya dia. Kebetulan kokoku waktu itu adalah seorang unit manager. Hari ini setara AAD di Prudential kayak gitu ya. Kemudian di situ aku ikut acara seperti yang teman-teman ikut, cuman di kantorku pagi dulu acaranya. Dan dari situ kita belajar banyak hal, teman-teman. Istilahnya, oh, seperti apa ya kalau kerja di Prudential. Dan yang aku tangkap adalah orang dari multi background bisa berhasil di bisnis Prudential. That's why kokoku cuma nanya begini satu hal. Win, apa nggak sebaiknya sambil kamu nunggu cari kerja, kamu coba aja jalanin Prudential. Ya, hitung-hitung buat nyambung hidup lah. Mana tahu bisa tambah-tambah gaji sambil nunggu kamu cari kerja. Waktu itu, daripada kamu minta papa, dia bilang. Karena dia tahu aku udah janji ke papa untuk nggak minta uang saku setelah lulus kuliah. Dan ketika dia bilang gitu, aku juga berpikir, tak lihat orang yang pendidikannya nggak seberuntung aku pun, mereka bisa kok jadi di Prudential. Orang yang backgroundnya biasa-biasa pun bisa kok jadi di Prudential. Jadi aku berpikir, harusnya aku bisa.
di Prudential. Cuman itu aja pemikirannya. Apakah ada pikiran untuk berkarir? Nggak ada, teman-teman. Sama sekali nggak ada. Cuman berpikir benar-benar nyambung hidup waktu itu, teman-teman. Nyambung hidup day by day, yang penting bisa dapat komisi, karena waktu itu komisi 2 mingguan ya. Jadi kalau hari ini kita beres training, selesai ujian, kita bisa closing, 2 minggu lagi kita terima komisi. Itu yang terjadi. Dan itu yang ada di pikiranku. Kalau 2 minggu uangku masih cukup. Karena aku ditampung kukuku di Jakarta waktu itu, kuku sepupu. Tapi kalau misalnya aku nggak making decision ngerjain sesuatu, udah pasti uangku nggak akan cukup. Itu yang terjadi sebenarnya, teman-teman. Sehingga tak putusin, oke lah, aku coba jalanin bisnis Prudential. Bodoh-bodoh kalau gagal pun, aku masih muda. Aku bisa coba kerjaan yang lain tanpa mengganggu masa depanku. Itu yang ada di pikiranku. Jadi pesan pertama yang aku mau sampaikan ke teman-teman hari ini, kalau teman-teman hari ini datang masih coba-coba di Prudential, it's okay, teman-teman. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak pernah tahu. Ketika teman-teman udah berani nyoba, itu udah satu good decision, teman-teman, yang teman-teman buat. Pesanku adalah lakuin yang terbaik ketika teman-teman mencoba bisnis Prudential. Baru kita tahu potensi kita yang maksimal seperti apa. Gitu ya. Jadi reasonnya enggak banget lah. Aku ada di Prudential cuma karena coba-coba doang, teman-teman. Bukan coba-coba lah, karena terpaksa, nggak punya pilihan lain, apapun yang ada depan mata harus dikerjain. Cuman yang bersyukur banget apa? Karena nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan mungkin aku ya nggak mau ngerjain Prudential waktu itu. Kalau sekarang bersyukur, waktu itu nggak mau sebenarnya gitu loh. Jadi ya Tuhan tuh udah lebih tahu dari aku lah apa yang akan terjadi, dan aku bersyukur banget sama Tuhan dikondisikan untuk bisa ada di sini. Kira-kira seperti itu kenapa Winas bisa ada di Prudential. Jadi kalau teman-teman hari ini datang ke Prudential dengan satu pemahaman bisnis ini luar biasa, bisnis ini besar, bisnis ini bagus, yakin bisa mengubah hidup kita, itu adalah pemahaman yang benar dan lebih bagus dari pemahamanku, teman-teman. Dan artinya aku sangat yakin teman-teman akan bisa lebih berhasil daripada aku ketika jalanin bisnis ini. Ya, hari ini aku akan bawain satu topik yang sederhana aja, mungkin nggak akan makan waktu yang cukup lama. Aku lebih senang ntar kita mungkin kepingin diskusi apa, boleh lah nanti di belakang kita diskusi ya. Hari ini aku hanya mau open mind teman-teman tentang apa yang tak lihat dari bisnis Prudential, dan hopefully teman-teman bisa ngelihat sesuatu yang sama seperti yang aku lihat. Itu ya. Jadi judul sharingku hari ini adalah Mind the Gap, teman-teman. Mind the Gap. Nah, kenapa sharingku hari ini tak kasih judul Mind the Gap? Aku terinspirasi dari ini, teman-teman. Pernah nggak waktu teman-teman yang pernah ke Singapura ya? Ini kan udah lama kita nggak ke Singapura nih karena kondisi COVID ya. Teman-teman ingat nggak di Singapura ada satu moda transportasi yang sangat terkenal namanya MRT, teman-teman. Dan kalau MRT ini berhenti di satu stasiun, itu selalu ada bunyi kayak gini di announcement-nya. Please mind the platform gap. Akan selalu ada bunyi seperti itu di setiap stasiun. Nah, apa yang dimaksud sama pengumuman tadi? Kalau teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya, di gambar yang ada di slide ini, teman-teman bisa lihat bahwa antara stasiun MRT dengan kereta, itu selalu ada lubang, teman-teman, di tengahnya. Itu adalah platform gap. Lubang yang memisahkan antara stasiun dengan kereta. Apa kaitannya dari sebuah platform gap ini? Intinya gini, teman-teman. Ketika kita berdiri di sebuah stasiun, untuk bisa pergi ke tujuan kita berikutnya, kita harus bisa melangkah dari platform station, dari stasiunnya, harus bisa melewati lubang yang tadi, jump ke kereta, lompat masuk ke kereta tanpa jatuh di tengah-tengah lubang itu. Ya. Kemudian kalau kita berhasil masuk ke kereta, maka kereta itu akan bawa kita ke next station atau ke tujuan kita yang berikutnya. Tapi coba bayangin, kalau andai kata kita terperosok masuk di dalam lubang tadi, maka kita akan berhenti dan kita akan get in trouble, kita nggak akan bisa pergi ke tujuan berikutnya. Itu sebabnya setiap kali kereta itu berhenti di sebuah stasiun, selalu ada pengumuman yang mengatakan apa? Hati-hati sama gap yang ada, sama lubang yang ada, jangan sampai kita jatuh di situ. Make sure kita bisa masuk dan keluar dengan selamat dari kereta ini, seperti itu. Lalu apa kaitannya sama bisnis Prudential, Win? Platform gap sama bisnis Prudential. Nah, ini sama dengan hidup kita, teman-teman. Ada gap antara kondisi hidup kita saat ini dengan kondisi yang kita harapkan. Dan inilah pertanyaan besarnya adalah kenapa kita harus aware dengan gap yang ada. Sebenarnya simple, teman-teman, kalau kita lihat. Karena kalau kita nggak aware dengan gap yang ada, maka bisa jadi dari kondisi yang hari ini ada, kita nggak akan pernah bisa masuk ke kereta atau ke kondisi yang kita harapin. Dan banyak sekali orang yang dalam hidupnya terjebak di sini, teman-teman. Mereka terjebak, nggak pernah bisa lompat dari kondisi yang ada saat ini ke kondisi yang diharapkan. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, kan kalau ngomong tentang hidup hari ini, nggak enak, Win. COVID-19, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, nggak bisa dining sama teman-teman, makan bareng teman-teman, nggak bisa jalan-jalan. Ya, saya juga termasuk orang yang happy banget jalan-jalan. Tapi sehubungan dengan COVID, nggak bisa kemana-mana, sama seperti teman-teman yang ada di rumah.
Sekarang paling jauh main juga cuman ke Pandaan, kita main sepeda kayak gitu ya. Jadi ya semua orang mengalami hal yang sama. Itu kondisi kita hari ini teman-teman. Mau dikeluhin terus ya tetap begini. Nah, dalam kondisi COVID-19 ini kita harus hati-hati sekali, jangan sampai kita terjebak di gap yang ada. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya kondisi yang diharapkan oleh manusia pada umumnya? Satu, teman-teman bisa lihat di screen, mungkin ada orang yang berharap bisa punya income yang besar. Loh, kenapa harus punya income yang besar, Win? Sederhana. Karena kebutuhan kita banyak dan keinginan kita banyak. COVID nggak COVID, kita tetap punya kebutuhan yang berjalan dan punya keinginan yang berjalan. Buat teman-teman yang sudah punya anak, COVID nggak COVID, anakmu harus sekolah. COVID nggak COVID, listrik di rumah harus dibayar. COVID nggak COVID, air harus dibayar. COVID nggak COVID, cicilanmu tetap berjalan. Apapun itu, COVID nggak COVID, pengeluaranmu tetap berjalan. So berhenti blaming kejadian hari ini. Kenapa? Ingat kita tetap butuh income. Kenapa kita butuh income? Karena life must go on, whatever yang terjadi. Sehingga nggak salah kalau orang hari ini merasa hidupnya susah, tapi di masa depan dia berharap bisa punya income yang besar buat apa? Supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya dia, dan kalau masih bisa, keinginannya. Banyak sekali orang di luar sana yang seumur hidupnya terjebak, teman-teman. Terjebak apa? Kerja keras setengah mati, tapi tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada juga orang yang lebih beruntung sedikit, seumur hidupnya mereka kerja keras setengah mati, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari bulan ke bulan, pas-pasan. Tapi tidak pernah bisa memenuhi keinginannya. Jadi ingat ya, ada kebutuhan, ada keinginan. Banyak orang yang hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, tapi tidak pernah bisa mewujudkan keinginannya. Itu yang terjadi. Jadi kenapa orang kepingin punya income yang besar? Sebenarnya bukan buat pamer, bukan buat sok-sokan, bukan buat apa. Tapi supaya mereka bisa mewujudkan kebutuhan dan keinginannya. That's it. Teman-teman kalau boleh memilih kepingin jadi orang yang mana? Yang bisa memenuhi kebutuhan. Tok, ini kan wajib ya kalau kebutuhannya. Kalau sampai kebutuhan nggak cukup, ya sudah, itu udah parah banget. Jadi minimal kebutuhan lah. Atau teman-teman kepingin bisa jadi orang yang hidupnya nyaman. Pengen butuh apa bisa tercukupi, pengen apa bisa tercukupi. Wajar lah kalau kita kepingin punya hidup yang ideal seperti itu. Yang kedua, sebagian orang kepingin bisa punya income yang besar karena mereka kepingin bisa traveling around the world, keliling dunia. Yang ketiga, mungkin buat yang masih single, ada juga yang kepingin bisa punya income yang besar supaya one day mereka bisa selenggarain wedding. Seperti itu. Pesanku sederhana teman-teman, wedding normally itu akan makan uang yang cukup banyak. Jadi kalau teman-teman menginginkan, merindukan sebuah wedding yang murah, nikahlah sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Karena nggak ada orang yang bisa diundang. Anyway, teman-teman nggak akan ngabisin uang yang cukup banyak. Tapi kalau kondisi normal, teman-teman, wedding menghabiskan biaya yang besar. Bahkan banyak orang yang masih berhutang setelah wedding selesai. Jangan sampai kita terjebak di situ, teman-teman. Ingat ya, wedding itu bukan cuma masalah pestanya, tapi setelah itu kita harus mulai sebuah kehidupan di mana kita butuh uang untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan. Itu yang aku belajar, teman-teman. Kemudian poinku yang berikutnya, teman-teman bisa lihat banyak orang yang kepingin punya income yang besar karena mereka pengen bisa akumulasiin aset. Sekian tahun kerja, kepingin lah bisa beli aset. Dan yang terakhir, kalau bisa dapat bonus. Dapat day off yang lebih banyak daripada hari kerja. Nah, itu cita-cita semua orang, teman-teman. Nah, masalahnya bisa nggak kita wujudin semua itu? Tergantung jawabannya. Tergantung apa? Kita bisa nggak lewatin gap yang ada. Kalau teman-teman lihat di layar ini, itu kan ada gap. Jadi, untuk kita bisa ngelewatin gap yang ada 3 hal yang kita harus bahas. Pertama, kita akan discuss tentang profesi apa yang kita tekuni. Kedua, kita akan lihat bisnis apa yang prospektif setelah COVID-19 dan before COVID-19. Ini yang akan jadi bahan pembahasan kita hari ini. Teman-teman boleh pakai buat kalau kita rekrut. Dan yang ketiga, etos kerja seperti apa yang harus dimiliki. Ya inilah 3 pembahasan yang akan jadi inti dari sharingku hari ini, yang mungkin nggak akan terlalu panjang, tapi hopefully ini sederhana, back to basic. Semoga teman-teman nggak bosan, teman-teman bisa get something dari sharingku hari ini ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana kita memilih profesi? Ini yang teman-teman harus tahu. Gap pertama adalah apa profesi kita saat ini. Coba kita compare. Bagaimana income kita saat ini kalau dibandingkan dengan kebutuhan dan harapan kita. Buat yang sudah full time di Prudential, ini koreksi buat kita. Apakah ketika kita sudah full time di Prudential, income kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dan harapan kita? Kalau sudah bisa, congratulations. Kalau belum bisa, berarti kita harus koreksi apa yang salah dengan cara kerja kita. Kenapa sampai income kita di Prudential itu belum bisa memenuhi kebutuhan dan harapan? Karena normally bisnis Prudential harusnya adalah bisnis yang cepat untuk membantu kita bisa capai apa yang jadi kebutuhan dan harapan kita. Itu yang seharusnya. Jadi kalau belum capai, teman-teman harus datang ke leadernya teman-teman untuk bisa melakukan koreksi. Tapi buat kita yang belum 100% di Prudential, hatinya masih kebagi-bagi, which is okay, itu pilihan teman-teman. Hari ini
aku nggak sedang meminta teman-teman harus full time di Prudential apa enggak, bukan itu poinnya. Tapi coba teman-teman koreksi, sudah berapa tahun kita kerja? Dan setelah sekian tahun teman-teman kerja atau berbisnis sendiri, coba teman-teman harus berani mengkoreksi diri, lihat gap yang ada. Apakah penghasilan yang kita dapat selama ini lewat pekerjaan dan bisnis kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dan harapan atau keinginan kita? Kalau belum, teman-teman stay tune sampai terakhir. Semoga sharingku hari ini bisa mengingatkan dan memberi satu inspirasi buat teman-teman bahwa ada loh bisnis yang bisa memenuhi harapan dan kebutuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat di slide. Coba kita lihat bagaimana prospek atau masa depan profesi yang kita lakoni saat ini kalau dibandingkan dengan harapan kita. Artinya apa? Tentu semua orang kalau kerja ya, itu kan kepingin kerjaan yang ke depannya itu prospeknya bagus. Artinya lewat kerjaan ini mereka masih sangat bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi, jenjang karir yang lebih tinggi, jabatan yang lebih oke, atau kalau mereka bisnis, sudah jelas dari bisnis ini mungkin bisa buka cabang berikutnya dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman kan paling tahu nih, udah ngejalanin bisnis kita nih. Coba teman-teman pikir-pikir, bagaimana prospek atau kira-kira masa depan dari pekerjaan atau bisnis yang lagi kita lakuin saat ini. Kira-kira ke depannya bisa nggak memenuhi apa yang kita pengen? Kalau bisa, good. Kalau teman-teman tidak yakin, coba teman-teman hari ini lihat apa yang terjadi kalau teman-teman berpartner dengan Prudential. Harusnya apa yang terjadi. Jadi hari ini kesampingin dulu ya, aku sudah coba prospek, belum closing dan lain sebagainya. Itu tolong dipinggirin dulu. Teman-teman buka hati, buka mata, buka pikiran, coba teman-teman lihat. Sebenarnya seperti apa bisnis Prudential gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Nah ini dia. Profesi yang kita tekuni saat ini, baik kita bekerja atau kita berbisnis, adalah sebuah pekerjaan atau profesi yang bergengsi atau berhasil. Maksudnya gini teman-teman, coba kita lihat. Pekerjaan yang kita tekuni saat ini atau profesi atau bisnis yang kita tekuni saat ini, itu lebih memberikan kita gengsi atau hasil. Bergengsi atau berhasil artinya menghasilkan. Yang mana? Kalau tak tanya, lebih penting gengsi apa hasil? Menurut teman-teman lebih penting yang mana? Aku yakin semua orang pasti akan dengan cepat bisa jawab, lebih penting hasil daripada gengsi, Win. Ya, aku setuju dan aku pun memikirkan hal yang sama, teman-teman, dengan kita semua. Seperti itu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah seringkali orang berpikir bahwa kenapa tidak mau mengerjakan bisnis asuransi? Karena mereka berpikir bisnis asuransi bukanlah bisnis yang bergengsi. Itu problemnya. Nah, coba teman-teman lihat dari sisi yang lain. Win, tadi kamu bilang di awalnya nggak mau jalanin bisnis Prudential. Emang kenapa, Win? Kalau menurutmu bisnisnya bagus, kok nggak mau jalanin? Salah satu poinnya adalah poin gengsi, teman-teman. Itu yang aku ingat waktu itu. Pekerjaan asuransi dianggap sebelah mata sama beberapa orang di luar sana. Kenapa? Karena mereka nggak tahu esensi pekerjaan ini. Orang tuaku, mama secara khusus tidak mengizinkan aku untuk jalanin asuransi. Kenapa? Karena mereka takut aku akan merepotkan teman-temannya. Minta tolong, dibantulah, ini itu. Dia nggak mau. Kalau harus merepotkan orang lain. Nah, itu pikiran yang wajar, teman-teman. Hari ini aku mau kasih teman-teman satu poin, yang teman-teman boleh pikirin omonganku. Poinku gini, suatu pekerjaan yang bergengsi, umumnya kurang menghasilkan. Tak ulang ya kalimatku ya. Suatu pekerjaan yang bergengsi, pada umumnya kurang menghasilkan. Sebaliknya, suatu pekerjaan yang menghasilkan di awal umumnya kurang bergengsi. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang yakin bahwa kalau itu dikerjain bisa berhasil. Itu problemnya. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa bisnis Prudential bukanlah bisnis yang bergengsi, fine. Memang semua pekerjaan yang menghasilkan di awal cenderung kurang bergengsi. Saya kasih contoh. Kalau hari ini kita adalah seorang kepala cabang, bank ternama di Indonesia yang nomor 1 yang paling besar, dibanding kita jadi encek-encek toko kelontong. Kita cuma jualan beras, jualan minyak, jualan galon aqua, LPG. Kalau kenalan nih di reuni sekolah, kira-kira teman-teman bilang lebih hebat yang mana? Yang si manajer kepala cabang bank ternama atau yang toko kelontong? Aku yakin orang pada umumnya akan melihat, oh keren ya kamu bisa jadi manajer di bank ternama tadi. Keren ya kamu bisa jadi GM di perusahaan tadi. Tapi jangan salah teman-teman, lebih banyak populasi encek-encek toko kelontong yang punya rekening prioritas di bank dibanding dengan orang yang kerja di bank ternama sendiri. Kenapa? Ya itu dia teman-teman, pekerjaan yang bergengsi cenderung kurang menghasilkan. Sebaliknya pekerjaan yang menghasilkan normal di awalnya kurang bergengsi. Itu poinku yang pertama yang semoga bisa mengingatkan teman-teman bahwa it's okay kalau orang merasa pekerjaan kita di Prudential dianggap kurang bergengsi di awal. Poinku yang nomor 2.
pekerjaan apapun yang kita lakoni, bergengsi atau tidak, itu tergantung prestasi kita. Tak kasih contoh. Kalau kita kerja di bank, tapi kita jadi kepala cabang yang tidak berprestasi, dan akhirnya kita dimutasi terus ke daerah yang semakin kecil dan semakin kecil. Apanya yang bergengsi? Kalau kita selalu dipindahin ke daerah yang semakin kecil dan semakin kecil. Kalau orang tidak melihat perubahan hidup kita, di mana gengsinya? Sebaliknya, kalau teman-teman berkarir di Prudential, berbisnis dengan Prudential, di awal mungkin dilihat orang kurang bergengsi. Tapi, kalau teman-teman bisa lihat jangka panjangnya, pada saat kita berprestasi, bisa dapat Star Club London, tahun depan bayangin foto depan Big Ben, bisa naik AD, naik AD, atau mungkin dapat PCC kayak gitu ya. Terus orang lain akan lihat, gila ya, orang ini ternyata nggak salah ambil keputusan yang ninggalin kerjaannya, masuk ke Prudential, dia bisa berhasil. Hebat ya, dia bisa berhasil di insurance. Dan itu banyak sekali kalimat seperti itu yang datang ke aku, teman-teman. Ketika aku berhasil dapat Star Club Milan di tahun pertama aku dan bisa dapat UM waktu itu, atau AAD kalau equal dengan hari ini. Dan dari sini aku buktiin satu hal. Pekerjaan yang bergengsi atau tidak, bukan tergantung jenis pekerjaannya, tapi itu semua tergantung prestasi kerja kita. So, kalau teman-teman kepingin dicap orang sebagai agen asuransi yang kerjaannya ini bergengsi, simple. Pastiin teman-teman menutup tahun 2020 dengan berprestasi. Apalagi ini kondisi COVID-19, teman-teman. Kalau kita bisa mengukir prestasi di tahun ini, semua orang akan angkat topi kepada kita. Kalau tahun lalu teman-teman bisa dapat Star Club, mungkin kebetulan karena ada upgrade PPH+. Tapi kalau tahun ini teman-teman bisa repeat, dapat Star Club lagi. Itu berarti teman-teman melakukan doing something good, teman-teman melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah era pandemi COVID-19, teman-teman bisa buktiin bahwa teman-teman adalah orang yang berkelas dan bergengsi. Bisa ngelakuin pekerjaannya dalam kondisi apapun. Nah, jadi itu adalah 4 hal yang teman-teman boleh pikirin terkait dengan apa profesi kita hari ini, masa depannya bagaimana, secara income, secara kita cari kerja yang bergengsi atau yang menghasilkan, dan apa yang terjadi dengan hidup kita hari ini. Masih ada gap nggak antara kerjaan yang kita sudah pilih dengan harapan kita? Kalau masih ada gap, teman-teman harus sungguh-sungguh mikirin gimana cara nutup gap ini. Supaya kita bisa lompat, masuk ke dalam kereta dari station tadi, supaya kita bisa pergi ke tujuan yang kita mau. Itu poin pertama yang aku mau bahas. Berikutnya, ini yang teman-teman harus tahu. Nah, bisnis apa yang prospektif ke depannya setelah era pandemi COVID-19? Nah, aku nggak akan sebutin hari ini bisnis A, bisnis B, bisnis C, no. Aku hanya kasih prinsipnya. Prinsip dari sebuah bisnis adalah harus memberikan percepatan, teman-teman. Jadi, sebuah bisnis yang bagus itu bukan bisnis yang untung di depan. Kenapa? Karena tidak ada bisnis yang untung di awal, normalnya. Tapi bisnis yang baik adalah bisnis yang menawarkan kita yang namanya percepatan. Contoh, kalau hari ini aku kenal 2 orang sahabat baikku, yang satu namanya Ko Michael, yang satu namanya Ko Welly, misalnya begitu. Satu saat aku ketemu Ko Welly, aku cerita aku punya sejumlah uang, kepengen bikin ke restoran bakmi, misalnya begitu ya. Terus aku tanya kira-kira butuh waktu berapa lama untuk balik modal. Ko Welly let's say sebut, paling cepat kalau kongsi sama aku pengalamanku 5 tahun, Win. 5 tahun ya aku. Oh ya, oke lah. Artinya apa? Dari tahun pertama sampai tahun kelima masih rugi. Setelah tahun kelima baru bisa untung kan gitu. Nah, kemudian jalan lagi, nggak sengaja ketemu Ko Michael. Kemudian ngobrol sama Ko Michael, dia tanya, lu dari mana, Win? Habis ketemu Ko Welly kok. Ngapain? Nggak, aku lagi cari koksi mau buka restoran bakmi misalnya gitu. Terus gimana sama dia? Oh iya, dia bilang aku kurang lebih 5 tahun balik modal. Terus Ko Michael bilang gini, Win, kalau gitu kamu kongsi sama aku aja. Kenapa? Kalau sama aku, cuma 3 tahun tak jamin balik modal. Kalau teman-teman jadi aku, kongsi sama Ko Welly apa Ko Michael? Kongsi sama Ko Welly yang janjiin 5 tahun balik modal, apa sama Ko Michael yang 3 tahun balik modal? Pasti teman-teman akan pilih yang 3 tahun udah balik modal, betul nggak? Kenapa? Karena bisnis itu kuncinya adalah percepatan. Seberapa cepat kita bisa balikin modal kita. Itu kunci dari bisnis. Dan kabar baiknya kalau di Prudential, teman-teman, di hari pertama teman-teman join, sudah tak pastiin teman-teman nggak akan rugi, nggak akan pernah bingung kapan balik modal. Kenapa? Karena di Prudential cuma ada 2 kemungkinan, untung besar atau untung kecil, itu aja. Tapi nggak ada potensi rugi. Minimal nggak closing pun, teman-teman akan belajar sesuatu yang luar biasa. Konsep pengelolaan finansial, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, apa itu asuransi, bagaimana peranannya dalam hidup kita, dan itu udah suatu keuntungan, teman-teman. Tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa dapat training dan tahu tentang hal-hal tadi. Jadi, kalau teman-teman hari ini ada di Prudential, walaupun belum closing, it's okay. Teman-teman jangan pernah menyesal. Teman-teman sudah pasti untung. Tinggal teman-teman pilih mau untung kecil atau untung besar, tapi nggak mungkin rugi.
Itu jaminan yang aku bisa kasih. Jadi ingat ya, bisnis kunci pertama adalah masalah percepatan. Ya. Kemudian yang berikutnya, untuk bisa cepat pertumbuhannya, syaratnya adalah modalnya harus sekecil-kecilnya, hasilnya harus sebesar-besarnya. Kenapa? Karena kalau bisnis yang modalnya terlalu besar, cenderung akan butuh waktu yang lebih lama untuk balikin modal tersebut. That's why kalau teman-teman kepingin punya bisnis yang percepatannya kenceng, carilah bisnis yang modalnya seminim mungkin tapi hasilnya sebesar mungkin. Itu prinsip kedua. Bisnisnya apa, teman-teman silakan nilai sendiri. Yang ketiga, namanya bisnis harus bisa diwarisin. Kalau nggak bisa diwarisin, itu namanya kerja, bukan bisnis. Gitu ya. Yang keempat, namanya bisnis. Kalau kepingin ada percepatan, syarat yang utama nggak boleh ditawar adalah harus mudah diduplikasi. Kalau diduplikasinya susah, maka bisnis ini bukanlah sebuah bisnis yang baik, bukanlah sebuah bisnis yang bisa menawarkan percepatan atau growth. Kenapa? Karena bagaimana mungkin sesuatu yang susah diduplikasi bisa membuat kita bertumbuh. Kita bisa bertumbuh kalau sesuatu itu memudahkan kita untuk kita bisa menduplikasinya, orang lain bisa lakuin hal yang sama, memberikan hasil buat kita. Itu adalah syarat bisnis yang baik, yang menawarkan percepatan. Dan yang terakhir, teman-teman bisa lihat juga di slide, bisnis yang bagus adalah bisnis yang menawarkan keseimbangan, teman-teman. Keseimbangan antara apa? Antara usaha dengan hasil. Banyak sekali di luar sana orang yang tidak cukup beruntung. Kenapa aku bilang tidak cukup beruntung? Karena di luar sana banyak sekali orang yang bisnis yang dia lakuin atau pekerjaan yang dilakuin tidak seimbang antara usaha dengan hasilnya. Itu yang terjadi umumnya, teman-teman. Banyak orang yang mengeluh begini, si bos mah enak selalu nyuruh-nyuruh saya melakukan sesuatu, tapi gaji nggak naik-naik. Bercandaannya orang, salary no up-up mereka bilang katanya ya. Work overload but salary no up-up mereka bilang kayak gitu ya. Jadi carilah bisnis kerjaan apapun itu. Bisnis yang bagus, kerjaan yang bagus adalah yang menawarkan keseimbangan antara usaha yang kita lakuin dengan hasil. Teman-teman silakan nilai sendiri. Oke, aku akan coba bahas poin per poin ke teman-teman dari 5 prinsip tadi ya. Ini adalah beberapa alasan kenapa kok Prudential disebut yang pertama bisnis yang bagus menawarkan percepatan. Nah, kok bisa kalau di Prudential ada percepatan? Ini yang teman-teman harus lihat. Di Prudential menawarkan percepatan karena kita pakai sistem profit sharing. Ini tabel, aku yakin teman-teman udah tahu, kalau buat yang belum tahu di foto aja, nggak usah dihafalin ya. Tapi dari sini, teman-teman bisa lihat bahwa di tabel tadi, itu adalah bagi hasil yang dikasih Prudential kepada kita. Semua orang se-Indonesia Raya sama bagi hasilnya. Dan tidak ada limit, teman-teman sanggup omset berapapun, tetap persenannya segitu. Nah, ada pernah satu kali gini, salah satu kenapa aku di awal nggak mau kerjain bisnis Prudential, simple teman-teman. Karena aku merasa nggak ada gaji tetapnya di Prudential, dan kalau nggak ada gaji tetap, itu nggak secure buat aku. Itu yang tak rasain di awal. Tapi simple kata kalau kita mau ngomong itu gini kejadiannya. Kenapa Prudential nggak pakai sistem gaji? Coba teman-teman pikir, di perusahaan selalu ada karyawan yang hebat, ada karyawan yang biasa-biasa, ada karyawan yang sama sekali tidak hebat kerjanya alias jelek. Nah, kalau dia masuknya barengan dan hari ini punya jabatan yang sama, 3 orang ini akan punya gaji yang sama. Mungkin bonus bisa beda, tapi gaji pasti sama. Asal masuknya bareng, jabatannya sama. Kayak gitu ya. Nah, itu artinya si orang yang hebat setiap bulan lagi mensubsidi temen yang kerjanya nggak genah, temen yang kerjanya nggak hebat. Nah, andai kata si bos datang hari ini ke orang yang hebat, let's say yang hebat, misalnya si A, A, kamu mulai besok tak berhentiin ya, nggak tak kasih gaji. Loh kok gitu si A tanya, oh tenang, kamu tak kasih bagi hasil atau profit sharing. Jadi kalau kamu kerjanya semakin bagus, kamu akan dapat income lebih besar daripada si C yang kerjanya jelek. Si A sebagai orang yang hebat, pasti mau dong. Kenapa? Karena dia merasa selama ini, gila gue kerja lebih keras, kerja lebih bagus, kok dibayar sama. Nah giliran sekarang ada penawaran datang kayak gitu, 100% pasti diambil sama si A. Tapi buat si C yang selama ini kerjanya jelek, kalau si bos datang mulai bulan depan, kalau lu kerjanya jelek, gak bisa capai target, gajimu tak potong ya, karena aku akan ngasih ke si A yang kerjanya lebih bagus. Nah, artinya apa? Sistem gaji pokok itu cocok untuk orang-orang yang memang dia merasa dia nggak bisa kerja dan kerja jelek atau kurang bagus. Tapi buat orang yang merasa punya kemampuan bisa kerja dengan cukup bagus, sistem gaji pokok sama sekali nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena sebenarnya kalau mau dihitung fair, dengan kemampuan yang dia kerja, dia akan terima income yang lebih besar daripada gaji pokok yang dia terima. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, sehingga kenapa Prudential pakai sistem profit sharing? Simple teman-teman. Karena dia tahu itu yang ada di otaknya kita, bahwa kita kepingin dibayar sesuai dengan performance kita, sesuai dengan kinerja kita, dan itu yang dia kasih. Dan untuk memberi poin ini, memang nggak bisa gaji pokok. Karena kalau gaji pokok jatuhnya kan kita subsidi silang lagi. Kita mensubsidi teman kita yang kerjanya jelek. Sampai sini teman-teman dapat poinnya?
Jadi jangan tanya lagi, kalau mau resign, jangan tanggung-tanggung. Maksudnya, jangan lagi berpikir, wah tapi di Prudential nggak ada gaji pokok. Aku bisa garansi, sejak 2014 aku join sampai hari ini, tidak pernah income-ku nggak stabil. Setiap bulan aku pasti terima income, walaupun namanya bukan gaji, walaupun namanya komisi dan bonus, setiap bulan aku pasti terima. Dan itulah yang membuat yang namanya percepatan, teman-teman. Kenapa? Karena persenannya sama, tidak di limit maksimalnya berapa. Kalau di perusahaan sehebat-hebatnya aku kerja, setahun baru naik gaji. Tunggu setahun lagi, baru naik gaji lagi. Itu yang akan terjadi normalnya. Covid potong gaji, ngulang lagi dari nol kayak orang main game. Tapi kalau di Prudential, karena kasihnya profit sharing, dari situ percepatan bisa datang. Tergantung kita mau kerjanya gimana. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, prinsip kedua adalah coba teman-teman compare antara kita punya harapan tentang karir kita ke depannya gimana, bisnis kita mau di-expand gimana, coba kita compare dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Sudah berapa tahun kita berbisnis? Sudah seberapa banyak kita bisa wujudin apa yang kita mau untuk ekspansi. Kemudian sudah berapa lama kita kerja, dan apa yang sudah terwujud. Udah naik jabatan belum? Dan apakah naik jabatannya semulus dan secepat yang kita mau. For info buat teman-teman semua, kenapa Prudential bisa menawarkan yang namanya percepatan? Karena ini loh teman-teman, kalau teman-teman nggak ngarang-ngarang sistem sendiri, di Prudential cuma cukup 3 tahun tok untuk kita bisa nyampe ke AD. Mungkin ini pelajaran lama yang kalau teman-teman leader sudah tahu, teman-teman agent lama juga sudah tahu, tapi aku harus ngomong bahwa sebenarnya di Prudential hanya butuh 3 tahun dari seorang agent menjadi associate agency director, lalu menjadi agency director, itu cuma butuh 3 tahun. Problemnya adalah banyak sekali orang di luar sana yang bikin kasus, teman-teman. Kasusnya apa? Mereka ngarang jenjang karir sendiri. Tahun pertama agent, tahun kedua jadi calon AAD, tahun ketiga moga-moga AAD, tahun keempat hampir AAD, tahun kelima baru jadi AAD beneran. Terus dia bilang, susah ya bisnis asuransi, aku di sini gaji income segitu-segitu aja. Ya iya, orang dikasih jenjang karir 3 tahun kamu bikin-bikin sendiri. Yang sudah AAD sama, mereka berpikir gini, Covid ini susah ya, income-ku gak bertambah. Tahun lalu naik AAD happy, 9 bulan santai. Nggak ngapa-ngapain, maksudnya ya saking happy-nya gitu ya, saking excited-nya. Akhirnya tahun ini calon AD, tahun depan hampir AD, tahun depan moga-moga AD, tahun depan apa lagi? Bisa jadi AAD, tahun kelima baru jadi AD. Artinya dia dari tahun pertama jadi agent, butuh 10 tahun jadi AD. Berapa banyak di Prudential orang yang modelnya begini. Dan inilah orang-orang yang cenderung vokal, bisnis ini nggak gampang. Di tengah kondisi Covid apalagi. Padahal di luar sana berapa banyak orang yang nurut dengan jenjang karir yang ada di slide-nya teman-teman ini. Dan mereka berhasil. Jadi di sini cuma butuh ketaatan teman-teman. Cuma butuh 3 tahun untuk teman-teman bisa dapat apa yang harusnya teman-teman dapetin. Itu yang pertama poinku. Yang kedua, di sini nggak ada di slide. Seorang agent itu punya penghasilan tahun pertama kurang lebih 7 juta. Kalau AAD itu sekitar 20 juta, kalau AD sekitar 50 juta. Itu yang terjadi. Ingat ya, 7 jadi 20, jadi 50. Ini kenaikan apa percepatan? Percepatan. Kalau kenaikan tuh gini loh teman-teman, hari ini 7, tahun depan 7,7, tahun depan 8,5, tahun depan lagi 9,2, itu kenaikan. Tapi kalau 7 jadi 20, jadi 50, itu namanya percepatan, bukan kenaikan. Dan itulah bisnis yang teman-teman ada di tangannya teman-teman hari ini, yaitu bisnis Prudential. Banyak orang datang ke aku nanya gini, gila ya Win, lagi Covid gini susah ya. Kita mau bisnis apa sekarang Win? Taruh duit buat modal juga resiko. Nggak taruh duit juga kita bisa mati karena diem. Ya sebenarnya solusinya gampang teman-teman. Ada bisnis namanya bisnis asuransi kalau teman-teman mau coba. Nggak usah ngomong pasti berhasil deh. Coba dulu aja. Kalau nggak coba mana tahu. Yang jenjang karirnya cuma 3 tahun sampai di atas. Anggap tahun pertama teman-teman merasa 7 juta. Nggak kerasa lah. Maksudnya uang kecil lah buat aku hari ini. Oke, tapi tahun depan jadi 20 kok. Masih kecil Win. Tahun depannya jadi 50. Masih kecil Win. Tahun depannya jadi 100 dan lain sebagainya. Oke lah anggap kecil uangnya. Memang teman-teman taruh modal berapa miliar untuk mulai bisnis di sini. Di luar sana orang butuh waktu 5 tahun tunggu balik modal. Kena Covid nggak jadi 5 tahun. Di luar sana banyak orang minus sampai 3, 5, 8 tahun. Dia udah spend duit jadi modal usaha. Berharap balik dalam 3 tahun, 5 tahun, atau 8 tahun. Dan akhirnya buyar semua rencananya karena apa? Kena Covid-19. Dan ini ada bisnis yang datang ke teman-teman. Cuma nanya mau coba nggak? Cuma tinggal bilang mau. Ya udah ntar diajarin. Habis gitu teman-teman tahun pertama dapat duit 7 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 50 juta. Ini bukan kenaikan tapi ini percepatan. Terus habis itu kagak bersyukur, bilangnya kok kecil. Ya kalau mau gede teman-teman kerjanya di double dong. Pastiin teman-teman berprestasi. Coba PCC tahun ini.
Berapa tuh income-nya? Coba teman-teman hitung. 40 juta sebulan kalau PCC, teman-teman jadi agent. Nggak jelek kan 40 juta? Tadi janji 7 kalau kerjanya biasa, kalau kerja bagus bisa 40. Ini bukti kita akan dibayar sesuai dengan kinerja kita, teman-teman. Itu poin pertama. Pertanyaannya kok bisa dari 7 lompat jadi 20, lompat jadi 50, dan seterusnya sampai 3 digit. Karena ini teman-teman, ada yang namanya overriding. Hari ini aku nggak punya waktu bahas panjang lebar, teman-teman boleh tanya sama leader teman-teman. Intinya kalau kita sudah di posisi leader di Prudential, ada penghasilan tambahan yang kita dapat di samping penghasilan personal selling kita. Inilah daya ungkit yang membuat kita bisa jadi lebih cepat dalam meningkatkan income kita di Prudential. Dan sekali lagi ini juga tergantung kinerja kita dan tim kita. Semakin bagus kinerja kita dan tim kita, maka akan semakin tinggi overriding yang akan kita dapat, maka akan semakin tinggi penghasilan yang kita dapat. Dan overriding itu sama untuk seluruh leader di Prudential. Tinggal kita sebagai leader mau maksimalin berapa overridingnya. Itu aja. Teman-teman dikasih fasilitas yang sama, mau kerja keras, apa kerja biasa-biasa, apa gimana? Kalau aku akan memilih, aku akan lakuin yang terbaik yang aku bisa, teman-teman. Tujuannya cuma satu. Karena di sini kita dibayar sesuai performance. Kalau dilihat dari sisi uang, that's the reason gitu ya. Hal yang lebih penting yang teman-teman perlu lihat adalah ini. Pertanyaannya, Win, bagus banget skema bisnisnya. Aku harus keluarin duit berapa buat mulai bisnis di Prudential? Aku cuma bilang, teman-teman mulai besok kalau start di Prudential, makan bayar dewe. Kalau beli bensin jangan minta leadermu bayar dewe. Terus teman-teman kalau ngekos, nyewa rumah, atau lagi nyicil rumah, bayar dewe. Pertanyaanku simpel, di luar sana ada nggak bisnis yang syaratnya kayak begitu? Makan bayar dewe, tinggal bayar dewe, transport bayar sendiri. Kalau di luar sana nggak ada teman-teman bisnis yang kayak gitu. Di mana-mana bisnis beli franchise, duit. Bikin rombong buat jualan kalau makanan, duit. Ngeprint banner, duit. Beli bahan baku, duit. Laku nggak laku, kopimu laku nggak laku, makanan yang kamu jual, mesti duit di depan kan. Kita keluar modal, kita nggak pernah tahu kan bisnis kita bakal laku apa enggak. Di Prudential cuma dibilang ini, mau bisnis hasilnya kayak tadi 7 juta, 20 juta, 50 juta. Modalnya apa? Pokoknya makan bayar sendiri, transport bayar sendiri. Hari ini anyway nggak terlalu butuh banyak transport, kita Zoom meeting, kita telepon, kuota bayar sendiri, tempat tinggal bayar sendiri. Itu kan kebutuhan dasar hidup manusia, teman-teman. Memang kalau nggak kerjain Prudential mau puasa. Satu, memang kalau nggak kerjain Prudential besok tempat tinggal nggak usah bayar. Atau yang ketiga, memang kalau nggak kerjain Prudential besok kemana-mana jalan kaki, kan nggak juga kan. Jadi artinya ini bisnis yang modalnya udah paling minimum. Jadi teman-teman jangan tanya lagi, ada nggak bisnis yang bisa dilakuin di era COVID, di mana kita ini nggak ada resiko. Ya udah, ini bisnis yang ada di tangannya teman-teman ini yang nggak ada resiko. Cuman masalahnya apa? Kita seringkali tidak bersyukur untuk bisnis yang sudah ada di tangan kita dan tidak berisiko ini. Cuman kalau kita kepingin berhasil atau kepingin untung besar di Prudential, cuman perlu ditambahin 2 hal lagi. Yang pertama, teman-teman make sure teman-teman punya komitmen untuk mau terus belajar. Dan yang kedua, teman-teman harus punya konsistensi untuk terus berjuang sampai garis finish di 31 Desember. Udah itu aja, yang lainnya standar. Dan tak rasa bisnis ini kata kuncinya cuman kemauan. Ketika kita bilang kita mau, hari ini target kita masih jauh pun, nanti Tuhan akan tolong kita kok teman-teman. Dan nanti juga Tuhan akan pertemuin kita dengan tim yang bagus, nasabah yang bagus. Dan di situ kita akan amazed bagaimana Tuhan tolong kita bisa capai apa yang kita nggak pernah pikir kita bisa capai di akhir tahun. Aku yakin itu yang akan terjadi sama teman-teman nantinya. Ya, jadi yang kedua, poinku itu, carilah bisnis yang prospek ke depannya, perkembangannya, itu sesuai dengan harapan kita. Jangan cari bisnis yang gini, kerjaan, bisa naik jabatan nggak Win? Tergantung senior suka kita apa enggak. Kalau senior suka kita, mungkin kita bisa naik. Kalau senior nggak suka kita, berarti kita nggak bisa naik jabatan. Artinya, masa depanmu masih ada gap. Antara hidupmu hari ini dengan yang kamu mau, itu masih ada gap di tengahnya apa? Seniormu suka apa enggak? Dan ini sebenarnya gampang kok nyelesainnya. Carilah bisnis yang modelnya kayak Prudential. Di mana sebenarnya kontrol di tangan kita. Jadi ini udah oke banget teman-teman dari sisi skema bisnisnya, kalau teman-teman bisa lihat dari sudut pandangku. Kemudian yang berikutnya, carilah bisnis yang bisa menghasilkan hasil yang seimbang dengan usaha. Jadi kalau tadi aku di awal sempat singgung orang selain punya big income, kepingin traveling, kepingin wedding. Ya, aku mulai kerja 2014, 2018 aku wedding ya, ini fotonya teman-teman. Jadi ada 1.200 tamu undangan waktu itu. Aku wedding di Bali ya. Kita garden party, kemudian naik ke ballroom. Kenapa garden party dan naik ke ballroom ya? Karena mama kepingin bikin party. Sejujurnya aku nggak kepingin bikin pesta yang cukup besar ya.
Waktu itu ini pernikahan yang dibikin dengan cukup sederhana, tapi menghabiskan uang, kalau aku nggak salah kalkulasi, sekitar 600 juta lebih sedikit. Jadi bukan angka yang kecil, dan aku cuma bisa bersyukur karena setelah 4 tahun kerja di Prudential, waktu itu Tuhan cukupin untuk bisa nikah. Dari zaman kuliah aku pernah berpikir gini, bisa nggak ya aku akan nikah tanpa nyusahin orang tua? Dan akhirnya aku cuma bisa bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan itu. Dari penghasilanku tak tabung sedikit-sedikit dari tahun pertama, aku bisa nikah dengan duitku. Setelah 4 tahun kerja. Dan di sini aku amazed kenapa? Kalau aku flashback ke kejadian waktu aku ngelamar kerja di maskapai penerbangan yang tadi aku cerita, 1 bulan aku bisa nabung 1 juta. Kalau setahun aku bisa nabung 12 juta, ditambah gaji ke-13, aku terima let's say lah 20 juta per tahun. 4 tahun kerja baru punya uang 80 juta, teman-teman. 80 juta itu kalau buat nikah, jujur ya, kalau pada zaman sebelum COVID itu nggak dapat apa-apa. Teman-teman yang udah pernah nikah pasti tahu maksudku. Buat yang sudah pernah mempersiapkan pernikahan tapi belum terlaksana pasti ngerti juga maksudku. Kalau COVID nikah murah, tapi before COVID nikah mahal. Dan after COVID aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi daripada kita berspekulasi, lebih baik kita prepare kalau kondisi balik ke normal dan kita akan bikin pesta yang seperti zaman dulu lagi, yang menghabiskan uang ratusan juta. Dan itu nggak bisa disiapin dalam semalam, teman-teman. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya. Nah, kemudian next, masalah nggak berhenti di situ, teman-teman. Setelah nikah, satu, pasti ditanya sama calon mertua, mau tinggal di mana. Buat yang hari ini umurnya di atasku, akan langsung berpikir seperti ini. Kalau kita punya anak cewek, kita pasti kepengin. Nanti anak kita gimana ya kalau udah nikah, dia bisa hidup enak nggak ya sama suaminya? Benar nggak? Kalau kita misalnya nggak yakin suami bisa ngidupin dia, kita pasti nggak mau ngelepas anak kita. Jadi itu hal yang wajar, teman-teman. Setelah nikah tinggal di mana? Kemudian yang kedua, nanti udah punya kendaraan belum? Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang wajar. Dan aku sangat bersyukur karena sebelum aku menikah, pernah nyicil satu apartemen di Surabaya yang begitu nikah aku tinggalin, dan hari ini aku sudah jual karena tukar tambah sama rumah. Jadi ini aset yang masih ada di aku hari ini setelah 6 tahun kerja, jauh sama teman-teman yang lain yang lebih senior dari aku. But oke lah, di umurku gak jelek. Ya Tuhan kasih aku satu kendaraan buat operasional yang cukup sederhana. Terus aku masih yang di atas sebelah kanan aku punya satu apartemen di Jakarta yang normally aku pakai kalau aku ke Jakarta, cuman ini udah beberapa bulan, setengah tahun lebih nggak pernah tak datengin. Yang sebelah kiri aku tinggal di Royal Resident hari ini, ya ini rumahku yang teman-teman lagi visit hari ini ya, lewat Zoom hari ini. Dan dari sini sebenarnya apa? Yang aku mau kasih lihat ke teman-teman adalah ini loh teman-teman yang aku syukuri. Kalau dulu aku ngikutin cara pikir orang-orang yang nasehatin aku, kamu sekolah yang baik lalu kamu kerja. Aku nggak share dalam waktu 6 tahun aku bisa nge-DP aja 3 halnya aku nggak share. Apalagi bisa selesai ngisi rumah dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang amazed banget teman-teman. Nggak pernah kebayang zaman aku kuliah bisa Tuhan percayain 3 aset ini dalam waktu 6 tahun. Ini aset yang masih ada. Ada beberapa aset yang udah aku jual sebelumnya untuk bisa punya 3 aset ini kayak gitu ya. Dan dari sini aku belajar apa? Semuanya itu balik lagi karena kalau kita bisa punya income yang bisa ngasih kebutuhan dan keinginan kita, hidup tuh enak kok teman-teman ngaturnya. Dan apa ya, kalau dibilang tadi kan 7 juta, 20 juta, 50 juta. Kebetulan aku bersyukur Tuhan kasih aku lebih dari itu teman-teman. Karena tahun pertama sudah start club. Nah jadi teman-teman make sure tahun ini harus berprestasi. Kenapa? Satu, kerjaan teman-teman akan dilihat orang, diakui orang jadi bagus, orang yang berkomentar negatif akan berubah pikiran. Dan yang kedua, teman-teman sendiri akan merasa lebih enjoy ngelakoninnya. Kenapa? Karena kita nggak dipepet kebutuhan teman-teman. Jadi kedepannya kalau misalnya klien mending segala macam, kita juga santai aja. Dan yang ketiga, teman-teman bisa lihat percepatan yang luar biasa. Ini adalah potongan-potongan apa yang berkat yang aku dapat dari Prudential yang membuat aku bisa membayar weddingku dan bisa membeli 3 aset yang aku tadi kasih lihat ke teman-teman. Ini bukan buat menunjukkan mau menyombongkan diri atau apa, bukan. Aku cuma kepingin teman-teman bisa lihat ini loh yang akan terjadi kalau kita kerja dengan baik. Itu sebenarnya cuma gitu aja teman-teman. Di tahun pertama aku join 2014, di tahun 2015 ini yang terjadi teman-teman. Aku punya income average 12 juta 1 bulan waktu itu. Kenapa? Karena aku start club. Jadi tahun ini ada London, teman-teman make sure bisa dapat London. Kalau kita bisa dapat London di tahun ini, teman-teman akan terima income kurang lebih hampir 15 juta 1 bulan. Kalau bisa dapat London. Waktu itu target start club nggak setinggi hari ini ya, anyway. Jadi itu yang harus dikejar teman-teman. Kalau teman-teman kepingin percepatan, kejarlah.
Kemudian aku pernah berpikir kayak gini, bisa nggak ya Tuhan satu saat punya income yang sama dengan usiaku? Itu terpikir waktu usiaku mau lulus kuliah 21 tahun. Artinya pas umur 22 bisa nggak punya income 22 juta kayak gitu. Dan ini sesuatu hal yang aku berpikir, gimana ya cara dapatnya? Uang ditawar perusahaan cuma 6,5 juta sama 9 juta. Tak hitung-hitung kalau naik 10% setahun umur 40-an baru bisa capai. Dan akhirnya aku thanks God banget tahun kedua Tuhan kasih kesempatan aku bisa punya income yang melebihi usiaku waktu itu. Usiaku 23 tahun. Waktu itu hampir 24 tahun aku terima duit udah ngelebihin usiaku. Padahal itu juga mimpiku waktu kuliah. Rasanya nggak tahu mungkin umur 40-50-an baru bisa dapat. Kemudian aku berdoa lagi, Tuhan one day bisa nggak ya punya income sama dengan berat badanku. Waktu itu masih ringan teman-teman, cuma 55-56 kilo. Hari ini udah naik 10 kilo ya sejak 3 tahun lalu, jadi ya penambahannya lumayan. Dan di tahun ketiga, teman-teman, ini yang Tuhan kasih, hampir average aku terima 50-an. Hampir bisa nyamai berat badanku. Sampai sini aku mau berhenti dulu. Tadi bukannya janji tahun pertama 7, 20, 50. Ternyata ketika kita kerja dengan lebih baik, percepatan terjadi. 12, terus 30-an, terakhir 50-an. Dari sini aku cuma mau kasih tunjuk satu hal ke teman-teman apa? Ini yang namanya percepatan, ini yang namanya kita akan dibayar sesuai dengan performance kita. Jadi kalau teman-teman hari ini merasa COVID bisnis apa lagi ya yang bagus, yang nggak resiko, please lakuin bisnis prudensial dengan sebaik mungkin yang kita bisa. Lakuin titik darah penghabisan, lakuin yang terbaik, all out, maka di akhir tahun nanti teman-teman akan senyum dan melihat ini loh hasil kerja kerasku, Tuhan berkati aku dengan luar biasa di tahun 2020 ini. Waktu semua orang bingung dengan pandemi, aku malah di tahun-tahun ini Tuhan malah kasih aku berkat yang luar biasa. Itu yang akan kita rasain di akhir tahun nanti. Kalau kita lakuin dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian setelah dapat income sama dengan berat badan, aku mikir Tuhan one day boleh nggak aku ngerasain punya income sama dengan tinggi badan kayak gitu ya. Nah kemudian hampir-hampir memper lah tahun keempat ya belum sampai tahun kelima mulai umurku belum kepala 3 Tuhan udah percayain income 3 digit aku bersyukur. Ini yang paling baru sekarang sekitar seginian ini tahun 2020 gitu ya tahun ke-6. Dan aku cuma bisa terharu tuh gini loh teman-teman. Berapa banyak orang di luar sana yang sampai akhir hidupnya dia even nggak pernah ngerasain punya income sama dengan umurnya. Tapi Tuhan udah kasih aku lebih daripada apa yang orang-orang pada umumnya bisa dapat. Itu yang aku bersyukur banget. Ini bukan angka yang besar di Prudential, bukan angka yang kalau dibanding sama Michael jauh lah. Cuman maksudnya di umurku dengan pengalamanku yang nothing, aku bisa terima ini, aku cuma bisa bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena bisnis ini ngasih yang namanya percepatan. Kata kunci dari sharingku hari ini adalah untuk nutup gap yang ada, carilah percepatan. Dan di Prudential itu adalah tempat teman-teman bisa dapat percepatan dengan risiko yang sangat minimal. Jadi hari ini teman-teman bisa tahu ya dari mana aku bayar weddingku, dari mana aku bisa DP rumahku, dari mana aku bisa ngisi interior rumah, dari mana aku bisa beli kendaraan, ya semua asalnya dari situ teman-teman. Dari apa yang kita lihat tadi. Dan di bulan April kemarin, itu karena ada COVID, jadi kita dibatalin ke Copenhagen. Tahun lalu aku dapat 2 tiket ke Copenhagen, sorry tadi Sandepans belum diupdate ya. Satu tiket diganti Prudential 50 juta, kali 2 kan 100 juta, potong pajak 4 juta, 96 juta netnya. Dan jadi di bulan April kemarin, dengan tambah income rutinku seperti yang teman-teman lihat, itu pertama kalinya aku terima income yang melebihi tinggi badanku gitu ya. Jadi aku bersyukur banget, sekarang tinggal tugasku membuat itu jadi stabil, gitu aja. Nah, lewat kesaksianku ini, aku cuma kepingin apa? Teman-teman harus berani, challenge diri teman-teman, udah berapa tahun kita ada di Prudential? Dan ketika kita sudah berapa tahun ada di Prudential, seperti apa pertumbuhan kita di Prudential? Kalau kita ini pohon, kita pohon yang bertumbuh dengan baik atau pohon yang kering? Kalau hari ini pohon yang kering, it's okay teman-teman. Pangkas rantingnya nggak perlu. Kasih pupuk lagi, ikut acara kayak begini, training lagi, siram lagi. Aku yakin teman-teman bisa growth. Deket sama leadermu, kenapa? Karena ketika kita sebuah pohon yang punya akar dekat dengan tanah yang subur, maka pohonnya akan bertumbuh dengan lebat. Nah, tanah yang subur itu adalah leadermu, kantormu teman-teman. SB8 itu adalah tanah yang subur. Tugas teman-teman apa? Sebagai pohon, make sure teman-teman connected dengan tanah yang subur, leader teman-teman dan kantor teman-teman. Itu yang akan menolong kita untuk bisa bertumbuh baik.
Masa lalu udah nggak usah dipusingin, anyway sudah lewat. Kalau kita merasa selama ini kok kita belum bisa menjalani profesi sebagai agent seperti apa yang kita harapin, nggak apa-apa, itu udah lewat. Kalau kita merasa 9 bulan kita buang, nggak apa-apa juga, anyway itu udah lewat. Teman-teman coba challenge diri kita hari ini, apa yang kita mau lakuin di 3 bulan tersisa. Itu adalah hal yang harus kita pikirin, nggak usah pusingin 9 bulan yang sudah lewat. Hopefully sampai di sini teman-teman bisa mulai berani membuka kembali mimpinya teman-teman di Januari kemarin. Teman-teman berani membuka goal setting ya teman-teman di Januari kemarin. Kenapa? Karena game belum berakhir. Kita masih punya kesempatan untuk bisa membalikkan keadaan selama game belum berakhir teman-teman. Kemudian berikutnya, bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa diwariskan. Dan di Prudential itu yang terjadi. Teman-teman bisa ngewarisin bisnis kita, syaratnya cuma satu, harus di posisi agency director. That's why teman-teman harus cepat jadi agency director. Karena kalau teman-teman nggak jadi agency director, Prudential belum jadi bisnis kita. Bisnis kita start ketika kita mulai jadi agency director. Secara khusus hari ini aku challenge buat teman-teman yang masih AAD, paksa diri kita untuk bisa naik jadi AD. Jangan mau bertahun-tahun stay di AAD, nyaman dengan overriding yang begitu-begitu aja, no. Karena kita punya potensi yang lebih besar dari itu. Paksa diri kita menjadi seorang AD. Ketika kita berhasil jadi seorang AD, teman-teman akan sangat bersyukur. Kenapa nggak dari dulu? Buat teman-teman yang hari ini masih agent, paksa diri kita menjadi AD di tahun 2020 ini. Dan tahun depan siap-siap untuk jadi seorang AD. Maka teman-teman juga akan noleh ke belakang dan teman-teman akan berkata kenapa nggak dari dulu. Ketika besok jadi AD, teman-teman akan disodorin sebuah form namanya form suksesi. Dan di situ teman-teman boleh nulis, kalau sampai ada apa-apa dengan kita, kesehatan kita, atau kita tutup usia, kepada siapa kita mau oper tongkat bisnis ini. Dan disitulah Prudential akan menjadi sebuah bisnis, karena syarat bisnis harus bisa diwariskan. Dan itu yang teman-teman akan dapat. Next, yang teman-teman boleh lihat. Syarat bisnis berikutnya adalah harus mudah diduplikasi, teman-teman. Nah, gimana caranya sebuah bisnis untuk bisa mudah diduplikasi? Sederhana, teman-teman. Satu, kalau kita bisa rekrut tanpa batasan wilayah, ini yang membuat kita gampang. Kenapa? Coba teman-teman buka Indomaret atau apa mungkin ya, antar gerai yang satu dengan gerai yang lain itu kan ada batas jarak. Misalnya harus di atas sekian ratus meter atau harus di atas sekian kilometer. Itu kan ada persyaratan seperti itu. Sedangkan di Prudential nggak ada loh. Teman-teman bisa rekrut di mana aja, Sabang sampai Merauke, up to you. Dan ini yang membuat bisnis ini mudah diduplikasi. Selanjutnya yang kedua, coba kita lihat. Modalnya kecil teman-teman. Sehingga mudah bagi kita untuk cari partner bisnis baru. Coba kalau hari ini begini, misalnya Koweli rekrut saya. Win, kamu mau nggak jadi agent? Coba bisnis di Prudential, bla 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 bla. Pertanyaanku simpel loh, modalnya berapa kok kalau kepingin ngerjain yang kayak gitu? Oh, kamu di depan taruh modal 50 atau 100 juta. Kira-kira gampang nggak cari partner bisnis kalau syaratnya harus taruh modal 50 atau 100 juta? Kan tentu jadi hal yang challenging banget teman-teman. Kalau kita harus nyari orang yang punya duit 50-100 juta di era COVID. Nah, hari ini di depan teman-teman sudah ada bisnis yang kalau nanya modalnya apa, Win? Tanya dulu, kamu mau nggak belajar? Mau, oke. Kamu mau nggak komit untuk bisa serius sampai akhir tahun kerja? Mau, oke. Ketiga, makan bayar sendiri ya. Ya. Keempat, tinggal bayar sendiri ya. Ya. Kelima, transport dan pulsa kamu bayar sendiri ya. Iya. Selesai. Pertanyaanku, aku cuma mau challenge teman-teman, ada nggak bisnis yang mulainya lebih simpel daripada ini? Kalau ada, aku akan pikirin. Tapi aku sudah keliling dan aku belum pernah ketemu bisnis yang lebih simpel daripada ini. Dan inilah yang kita harus syukuri. Kadang-kadang agen asuransi kurang bersyukur, teman-teman. Ngeluh, enak ya kerja ini, open PO makanan. Enak ya kalau bisa buka kedai kopi. Enak ya kalau bisa jualan sepeda. Coba teman-teman sungguhan lakuin. Kalau nggak pusing kepalamu habis gitu. Artinya apa? Coba kita melihat. Sebenarnya orang di luar sana kalau ngelihat kita ini bisa di insurance. Mereka kan bilang apa? Enak ya jadi agen asuransi. Nah sahabatku kalau ketemu aku bilangnya apa? Win, kamu gimana di insurance? Ya puji Tuhan, puji Tuhan kok. Ini tahun depan ada trip ke London, 1 tiket aku udah secure. Aku bilang, oh berarti bisnis masih running ya Win ya? Ya so far masih running well lah, walaupun awal-awal COVID kita sedikit ada penyesuaian, tapi sampai hari ini kita puji Tuhan masih bisa running well lah. Dia bilang enak ya Win ya, kalau bisnisku nih aku udah struggling loh, harus bayar karyawan, harus ini, harus itu. Mana orang pajak lagi butuh duit, nggak mau tahu kita omset turun, tetap harus bayar pajak dengan angka yang sama. Coba teman-teman pikirin, enak nggak? Buat mereka masih harus ke lapangan, jualan risiko ketularan COVID, kita kerja dari rumah. Loh, orang luar lihat bisnis kita ini enak banget loh teman-teman. Masalah kita sebagai agent merasa bisnis kita ini nggak enak. Nah itu yang aneh. Kenapa? Ya karena kurang bersyukur tadi. Ketiga, dalam sebuah bisnis,
yang paling sulit adalah membangun sistem. Kenapa? Karena bangun sistem itu butuh pengalaman, butuh keahlian khusus, dan butuh waktu, dan butuh biaya yang mahal. Nggak mudah untuk bangun sebuah sistem. Nah, kalau teman-teman masuk di Prudential, sistem bisnis dan trainingnya sudah ada, sudah established, artinya sudah jadi. Tinggal tugas kita apa? Mengerjakan. Bagian kita rekrut orang, masukin kantor. Ntar di kantor diajarin. Rekrut orang, apalagi? Datengin ke BOP. Loh, teman-teman di sini ada nggak yang pernah gini? Direkrut di Prudential ya, habis itu ini jualan produknya apa? Kamu pikirin deh, bikin sendiri programnya harus gimana. Loh, ini preminya berapa ya? Kamu atur sendiri deh preminya mau berapa supaya untung. Besok bagi komisinya berapa ya? Kamu hitung sendiri deh, kamu bisa jual berapa ke dia, terus kamu hitung kamu dapat berapa persen, itu untungmu. Terus besok kalau rekrut orang, aku harus bagi berapa ya ke partner bisnisku, kamu hitung sendiri deh, harusnya kamu bagi berapa. Ada nggak yang digituin? Kan nggak ada loh. Ketika kita masuk, kayak tadi yang tak paparin di depan, semua sudah jelas hitungannya. Itu luar biasa loh teman-teman. Coba kalau kita dagang hari ini, buka toko sepeda deh yang lagi rame, ngambil untung berapa ya? Ya kalau ternyata barangnya bagus, kalau barangnya bekas tabrak, karbonnya pecah sepedanya, wah harganya nggak bisa dijual mahal. Ternyata kabel-kabelnya udah sambungan semua, nggak bisa dijual mahal. Artinya apa? Kita harus menghitung semua resikonya sendiri kalau di luar. Sedangkan di Prudential apa? Teman-teman masuk, sistem itu sudah ada semua. Harganya berapa tinggal masukin sistem. Sampai proposal kata-kata email gimana sudah langsung di-generate sendiri. Besok kalau rekrut orang dia kebagian apa sudah diatur di sistem. Loh, kurangnya apa? Tapi sekali lagi, agen asuransi tidak bersyukur dengan kondisi ini, teman-teman. Itulah yang membuat kenapa kita seringkali mengeluh dan nggak bisa jalan. Kalau teman-teman bisa mensyukuri betapa luar biasa sistem yang udah ada. Pricing, harga, premi, produk, promosi, sudah di-handle sama perusahaan semua. Aku yakin teman-teman tinggal masuk, belajarin apa yang bagus di Prudential dan teman-teman akan lari. Syaratnya cuma satu, mau nggak buka mata lihat bahwa bisnis ini mudah diduplikasi. Kenapa? Karena rekrut nggak ada batasan wilayah. Satu Indonesia Raya itu adalah market kita. Modal kita relatif kecil, jadi gampang cari bisnis partner baru dan sistemnya sudah ada semua. Jadi buat teman-teman nggak sulit untuk kita bisa kembangin bisnis ini apa? Karena kita nggak akan buang waktu untuk kembangin sistem, nggak akan buang biaya untuk kembangin sistem. Berapa banyak orang di luar sana yang jatuh, bangkrut sebelum dia berhasil kembangin sistem. Kenapa? Karena nggak punya pengalaman. Ditipu orang dan lain sebagainya, ditipu anak buah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga orang yang senang pergi trip ke luar negeri. Ya, ini sedikit dari pengalamanku pergi bersama Prudential. Yang kiri atas itu MDRT di Orlando, teman-teman, di Amerika. Sebelum ke Orlando aku sempat ke New York, itu yang di tengah Empire State Building kalau pernah nonton film King Kong. Yang kanan tuh rumahnya Donald Trump di Washington DC. Yang bawah tuh New York Police Department, NYPD. Biasanya cuma nonton di HBO, kemarin 2017 bisa ketemu sungguhan. Yang lain tuh teman-temanku waktu MDRT ya, beberapa seniorku di Prudential juga. Yang bawah sebelah kiri itu titik paling selatan di Amerika, batasan sama Kuba. Kemudian ya ini istriku kepingin honeymoon, dia kepingin banget ke Venesia. Ya waktu honeymoon kita ada kesempatan ke Belanda, ke Venesia, ke Paris, ke Swiss. Aku pernah iseng-iseng sama teman-teman kantor waktu masih di Jakarta pergi ke Moskow di Rusia. Yang sebelah kanan tuh waktu start ke Berlin sama Pak Jens itu CEO kita. Yang sebelah kanan lagi sama teman-teman trustee. Yang paling atas tuh waktu extend ke Malta gitu ya, masih banyak tempat lain lagi. Ya ini yang berikutnya di Australia waktu itu ya. Sempat ikut MDRT di Sydney. Yang bawah tuh adalah Hobbiton di New Zealand. Jadi Hobbiton ditutup sama Prudential untuk kita bisa award night waktu itu ya, gala dinner di situ. Terus aku senang ke Jepang, jadi Jepang tempat yang menurutku enak banget, makanya ada pengalaman. Hampir tiap tahun kita pergi ke Jepang. Harusnya Oktober besok aku pergi ke Jepang juga, cuman karena kondisi COVID, jadi kita cancel the whole trip. Ya, unfortunately ya nggak bisa pergi ke Jepang, tapi maksudku untuk kebaikan bersama sementara kita harus cancel, tapi ya dulu nggak kebayang teman-teman. Aku pernah satu kali zaman kuliah bisa pergi ke Jepang karena pertukaran pelajar, bikin esai, diseleksi, interview sama Japan Embassy, kedutaan Jepang, dan akhirnya lolos. Akhirnya aku diberangkatin for free ke Jepang, pemerintah Jepang yang bayar. Dan sejak itu aku berpikir kapan ya bisa ke Jepang lagi. Sejak kerja udah 3-4 kali pergi ke Jepang, jadi ya aku bersyukur banget teman-teman ada kesempatan bisa ngewujudin hobiku waktu kecil, kepengen bisa lihat bagian dunia yang lain, dan aku dapat itu lewat bisnis Prudential. Sebagian besar tripnya gratis, ya beberapa ada yang aku bayar, tapi ya itu semua duitnya kan aku dapat dari kerjaanku di Prudential. Jadi kalau teman-teman kepengen ngajak anak-anak, habis besok COVID, kepengen bisa
pergi liburan segala macam, ngajak orang tua, mungkin ke satu tempat Israel atau mana. It's okay teman-teman, yang harus dilakuin apa? Tetap stick dengan mimpi kita, lakuin yang terbaik. Maka teman-teman akan dapat. London, destinasi yang sangat bagus teman-teman. Aku belum pernah ke UK seumur hidup. That's why aku kepingin ke London tahun ini, udah capai, tinggal ngejar tiket berikutnya. Kayak gitu ya. Kemudian hari ini kita udah bahas tadi, untuk nutup gap yang ada, kita sudah tahu profesi apa yang kita tekuni. Silakan teman-teman pikir. Lewat profesi kita saat ini bisa nggak kita capai apa yang kita mau. Yang kedua, teman-teman juga udah bahas panjang lebar bisnis apa yang prospektif ke depannya. Dan yang ketiga yang kita harus bahas adalah etos kerja seperti apa yang kita harus miliki. Ini dia teman-teman. Yang pertama, kita tahu nggak apa yang kita mau. Ini dulu. Banyak orang di luar sana nggak berhasil, kenapa? Karena ditanya, kamu maunya apa sih tahun ini? Ya kita jalanin aja lah. Semoga kita bisa berhasil. Aku kepengen sukses. Sukses yang gimana? Ya kita jalanin aja lah. Hidup ini udah digarisin sama Tuhan. Loh ya bener teman-teman. Cuman sekarang gini loh. Kalau semua orang ngomongnya sama Tuhan, hidupnya sudah digarisin sama Tuhan. Tuhan garis ya bingung. Mesti gimana gitu loh. Terus kalau kita sudah punya dream, hal penting lainnya yang kita harus tahu adalah, selain kita tahu apa yang kita mau, adalah bagaimana kita bisa mencapai dream kita. Kapan dan bagaimana kita bisa mencapai itu. Kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu, seringkali ini yang membuat goal setting di awal tahun kita begitu menggebu-gebu, memulai tahun 2020, begitu diantem COVID kita berhenti. Itu artinya apa? Kita masuk di gap antara stasiun dengan kereta. Lewat kesulitan yang ada hari ini. Tapi kalau kita udah ingat apa yang kita mau dan kita tahu bagaimana kita harus capainya, kita akan ketemu jalan untuk bisa melangkah tanpa masuk di gap yang ada. Makanya kan tadi judul serinya apa? Mind the Gap. Artinya kita harus aware sama gap yang ada. Hati-hati sama gap yang ada. Kondisi eksternal itu sebenarnya gap yang masih bisa dihindari. Tapi kondisi internal di dalam diri kita, itu gap yang lebih bahaya kalau kita nggak hati-hati. Berikutnya teman-teman, selain kita tahu apa yang kita mau, kita harus tahu cara mencapainya, kita harus tahu apa yang klien kita mau. Nah, apa yang klien kita mau? Simple. Dalam diri klien kita, sebenarnya mereka juga ada gap. Antara apa? Kondisi keuangan mereka hari ini dengan kondisi keuangan yang diharapkan. Misalnya hari ini klien kita punya anak yang masih kecil, gitu ya. Satu saat kepingin nyekolahin di Australia misalnya. Ini kan gap. Artinya klien kita di tengah-tengahnya ini untuk memastikan anaknya yang masih kecil satu saat bisa sekolah di Australia, klien kita harus terus bekerja. Kenapa? Karena kalau klien kita terus bekerja, mereka akan bisa making money atau menghasilkan income atau menghasilkan penghasilan setiap bulannya. Dari penghasilan ini alokasinya simple. Yang pertama mereka akan pikir bagaimana kita bisa hidup enak hari ini. Ini bicara soal lewat penghasilan kita, bisa nggak kita penuhin biaya hidup kita? Kebutuhan kita. Kalau bisa, dia akan masuk ke step berikutnya. Mereka akan mulai investasi untuk menjamin kenyamanan hidup di masa depan. Jadi kalau sudah bisa cukupin kebutuhan hidup, mereka akan mulai mikirin keinginan. Bukan lagi kebutuhan, tapi keinginan. Di masa depan kepengen apa misalnya. Itu mereka akan investasi. Nah cuman dengan dua alokasi ini, sebenarnya hidup kita masih 50% pasti teman-teman. Kenapa? Kalau kita mau bikin itu jadi 100% pasti, teman-teman harus siapin pos ketiga itu dana darurat. Karena dana darurat ini punya tugas untuk menjamin kenyamanan hidup kita hari ini. Jadi menjamin biaya hidup kita hari ini dan biaya hidup kita atau keinginan kita di masa depan. Kok bisa, Win? Karena ini dia. Saat risiko terjadi, kan mungkin kita nggak bisa kerja nih. Sangat mungkin kan, kondisi kesehatan memaksa kita untuk nggak bisa kerja. Berarti income berhenti dong harusnya. Minimal tanda tanya. Istri atau pasangan belum tentu bisa gantiin. Nah disinilah tugas dari dana darurat atau asuransi yang kita punya adalah menggantikan income. Jadi itu loh gap yang terjadi antara teman-teman kondisi keuangan klien kita saat ini dengan yang dia harapin. Ada gap di mana kalau dia nggak kerja, income berhenti, semuanya jadi tanda tanya. Tugas kita dari insurance apa? Memastikan klien kita punya income. Kapan? Pada saat masuk rumah sakit, pasti ada yang bayar. Ada income yang langsung muncul secara instan untuk bayar rumah sakit. Jadi nggak ada investasi yang perlu dijual, nggak ada juga biaya hidup tabungan yang perlu dipakai untuk bayar rumah sakit. Secure semuanya. Kedua, andai kata sakitnya cukup parah sampai amit-amit tutup usia, income berhenti pun, dia bisa jamin keluarganya akan hidup hari ini dan besok di masa depan. Anaknya mau sekolah di mana pasti bisa terjadi. Kenapa? Ada dana darurat yang dia taruh selama ini namanya asuransi. Asuransi inilah yang akan ngasih income. Ingat ya kalau kita lihat di slide tadi, kata kuncinya income.
Dan income ini loh yang dilindungi asuransi. Jadi kalau sekarang jangan lagi berpikir, oh asuransi ini doain orang cepat mati. Asuransi ini doain orang sakit. Bukan. Sakit apa meninggal, punya nggak punya asuransi akan terjadi. Nggak ada orang yang gara-gara punya asuransi nggak meninggal. Gara-gara punya asuransi nggak jadi sakit, nggak ada. Tapi perbedaannya cuma satu, pada saat kita sakit, pada saat kita meninggal, apa yang terjadi sama keluarga kita? Itu tergantung dari kita punya pos keuangan yang ketiga nggak? Hidup hari ini kita pasti pikirin. Hidup di masa depan, keinginan kita pasti siapin lewat investasi. Tapi tidak semua orang cukup bijak untuk siapin yang namanya dana darurat. Tugas kita cuma nyadarin klien kita akan gap ini loh. Gap income ini loh. Untuk bisa memenuhi dua hal kebutuhan dan keinginannya dia. Kalau kita berhasil lakuin konsep yang tadi ke nasabah kita, pasti kita bisa closing, pasti kita akan bisa gampang untuk closingin orang. Kenapa? Karena ketika mereka beli insurance sama kita, yang mereka lagi lakuin apa? Mensecure, menjamin masa depan mereka kok. Menjamin income-nya mereka. Siapa yang nggak mau sekarang dijamin income-nya? Nggak bisa kerja diganti sama orang lain. Kalau di luar sana memang ada, aku yakin semua orang pasti mau. Tinggal cara ngomongnya betul nggak? Satu quote untuk nutup sharingku teman-teman. It's better to see something once than to hear about it 1,000 times. Maksudnya apa dari kalimat ini? Jauh lebih baik kalau kita bisa melihat satu kali aja sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Entah itu keberhasilan yang di mata orang luar, sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Daripada kita cuma 1.000 kali dengar tapi orang lain. Jadi kita bilang, hebat ya teman SMA aku, udah jadi orang berhasil. Hebat ya teman kuliahku, bisnisnya gede. Pertanyaannya adalah, kamu sendiri gimana? Kita sendiri gimana? Jauh lebih baik kita satu kali aja punya kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa kita ini bisa loh sebenarnya. Lewat pilihan kita berbisnis dengan Prudential, berkarir di Prudential, kita ini bisa loh sebenarnya wujudin apa yang kita mau. Kita bisa loh nutup gap yang ada. Membawa keluarga kita dari kondisi hari ini ke kehidupan yang lebih baik. Satu kali aja kita bisa lihat itu terjadi dalam hidup kita. Kita akan sangat bersyukur. Daripada kita 1.000 kali dengar cerita orang, saudara kita berhasil, teman kita berhasil, tetangga kita berhasil. Terus gimana dengan kita? Kapan waktu kita? So, kapan waktu kita teman-teman yang harus putusin? Kalau hari ini teman-teman putusin, teman-teman mau untuk melakukan itu, ya aku yakin pasti ada jalan. Sesulit apapun kondisi hari ini, pasti ada jalan. Tuhan akan tolong kita, kasih hikmat, kasih bijaksana untuk kita bisa dapat apa yang kita mau. Ingat yang pertama, tahu apa yang kita mau. Kalau udah tahu maunya apa, baru tahu gimana caranya. Dan yang terakhir, coba kita jadi tajam kan, analisa klien kita maunya apa. Di Olimpiade Meksiko, musim panas di Meksiko tahun 66, ada seorang pelari Tanzania namanya John Stephen Akhwari, teman-teman. Jadi teman-teman boleh googling John Stephen Akhwari. Nah, si pelari Tanzania ini, ketika dia lari maraton 42 kilo, dan kira-kira di kilometer mungkin 19-20-an, dia senggolan dan dia jatuh. Jatuh, cedera, singkat cerita, orang memprediksi dia nggak bisa melanjutkan pertandingan, tapi yang membuat kaget adalah dia bangkit dengan kaki yang cedera, dia cedera hamstring, ya dia tertatih-tatih, terus berlari sampai garis finish. Waktu itu perayaan medali sudah selesai, medali sudah dibagi, penonton sudah pulang, tapi ada seorang wartawan yang menyadari masih ada pelari yang berlari. Pelari yang nomor 1 finishnya 2 jam 20 menit. John Stephen Akhwari sebagai pelari terakhir finishnya setelah 3 jam 35 menit. Jadi ada gap 1 jam 15 menit di situ. 1 jam 15 menit itu lama loh teman-teman, anyway kalau buat lomba ya. Karena jaraknya dekat kan cuma selisih detik biasanya. Nah, ketika masuk di garis finish, si wartawan nanya begini, Mr. Akhwari, kenapa kamu kok maksa dirimu terus berlari, padahal kamu tuh cedera dan karirmu bisa berakhir, gara-gara kamu maksain diri untuk terus berlari. John Stephen Akhwari cuma jawab dengan satu kalimat yang sangat fenomenal dan dikenal sampai hari ini, dia bilang begini, negaraku Tanzania, ngirim aku sejauh 5.000 miles, dari Afrika terbang ke Meksiko, bukan untuk memulai pertandingan, tapi untuk menyelesaikan pertandingan yang aku sudah mulai. So, kalau hari ini teman-teman ada di Prudential, tugas kita bukan menandatangani NPA, tanda kita mulai berkarir di Prudential, berbisnis di Prudential, bukan. Tugas kita adalah melakukan sama seperti yang Mr. Akhwari lakukan. Selesaikanlah apa yang kita sudah mulai. Kalau di tengah jalan ada kesulitan, sama. Ini udah cedera loh teman-teman. Ada kesulitan, kayak COVID-19 lah kalau hari ini. Tapi dia tahu apa yang dia mau. Dia tahu bahwa kalau dia nggak finish, dia nggak akan diingat oleh sejarah. Tapi hari ini, yang kita ingat, siapa juara 1 Olimpiade Meksiko tahun 66? Nggak ada satu orang pun yang ingat. Siapa juara terakhirnya? Kita ingat nama John Stephen Akhwari. Jadi teman-teman berjuanglah sampai titik finish, sampai Desember masih ada 3 bulan, jangan nyerah. Walaupun hari ini tertatih-tatih, kita merasa seperti orang yang cedera,
berlarilah sampai kita nggak kuat berlari. Kemarin aku ada ikut satu final sprint dari James Gui, dia panggil kantorku, dia bilang gini, kamu berusahalah sampai Tuhan tuh terharu ngelihat usahamu. Jadi dia tolong kita. Itu benar banget teman-teman. Jadi berusahalah sampai Tuhan pun kagum ngelihat kita berusaha kok segitu sungguh-sungguhnya, minta segitu sungguh-sungguhnya, dan Tuhan pasti tolong kita. Mungkin itu aja buat untuk sharingku teman-teman. Thank you. Udah jam 9, ya time for rest teman-teman. Thank you udah dengerin dari awal sampai akhir. Kalau ada hal-hal yang mungkin nggak cocok, nggak sesuai, yang bener leadernya teman-teman, jadi mereka lah yang harus teman-teman dengerin gitu ya. Oke, thank you. God bless teman-teman. Wow. Luar biasa ya sharing dari Winas, bagus banget. Kita buka sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Ada pertanyaan, langsung aja di unmute. Ini kayaknya teman-teman masih malu-malu ini Winas. Pak Winas. Berarti Winas ini kan masih muda berarti ya. 2014 baru lulus kuliah ya? Masih muda. Ya. 28 tahun ini, Cik. Berarti ya udah nggak muda-muda banget masih Bu Christine ya. Kepala 2 loh. Apa kepala 2? Iya, kepala 2 itu masih berondong nggak ya, Bu Christine? Tergantung kok Mike. Tergantung yang tanya siapa. Pak Winas ini menurut saya smartnya luar biasa. Saya suka selalu dengan pengajaran beliau. Ngomong-ngomong, rumahnya bagus banget, apa Pak Winas? Apakah juga seorang arsitek atau suka seni? Enggak, sebenarnya aku nih kalau urusan seni aku nggak terlalu bagus teman-teman. Kalau ya rumah ini sebenarnya kita ngisi pelan-pelan ya. Jadi ini baru selesai semua bulan lalu. Tahun lalu pindah 2018. Oktober pindah ke sini. Justru aku bersyukur banget sebelum COVID Tuhan udah kasih aku duit yang cukup untuk bisa DP rumah ini. Sehingga akhirnya beli, tapi ya kita ngisi pelan-pelan ya. Ini yang ada di belakangku baru selesai bulan lalu. Ini yang ngegambar sebenarnya istriku, dia nggak tahu cari di mana lah. Pokoknya tiba-tiba jadi begini. Ya yang penting aku cuma bisa provide secara duit. Dan aku cuma bersyukur gini loh, maksudnya Tuhan kasih aku berkat untuk bisa, istriku tuh dia maunya diapain sih ini rumah. Aku tuh bisa bayar dulu maksudnya. Itu yang aku nggak pernah pikirin dulu. Kan banyak orang misalnya, ya udahlah karena nggak punya duit akhirnya, ya itu yang aku bilang kebutuhannya apa? Beli lemari. Ya sudah di Informa juga ada lemari gitu loh. Cuman maksudnya ya karena memang cuman bisa penuhi kebutuhan kan. Nah aku cukup beruntung apa? Bisa penuhi keinginannya istriku untuk bisa punya rumah yang dia desain sendiri. Ya ini bukan rumah yang besar banget lah dibanding teman-teman yang lebih senior. Cuman ya menurutku aku cukup nyaman tinggal di sini. Ya aku thanks God bisa punya rumah di umurku di saat teman-temanku masih harus minta ke orang tuanya untuk orang tuanya beliin rumah. Ya at least aku bisa bayar DP sendiri, aku bisa cicil rumahku sendiri, yaitu dan aku bisa ngisi walaupun pelan-pelan baru dan semua 1 bulan terakhir ya aku thanks God lah buat semua itu gitu kok. Jadi istriku punya kerjaan kalau ini semua ya. Kalau aku sih jangan disuruh desain-desain gini kok bisa kacau. Bagus sekali tapi semuanya 100% dari Prudential ya, 100% ya. Iya kok, nggak ada kerja lain kok. Wah luar biasa teman-teman semua ya, Pak Winas ini sudah membuktikan ya. Sekarang gantian teman-teman semua ya. Ya saya sudah kembali ke Bu Christine. Nah, teman-teman mungkin ada lagi yang mau tanya nih sama Pak Winas. Berarti dulu tuh waktu direkrut tuh masih karyawan gitu ya, Pak Winas ya? Sebenarnya enggak, Ci. Waktu direkrut tuh saya udah resign dari tempat saya magang. Saya magang cuma 3 bulan. Dari bulan Januari, kan saya wisuda Februari. Magangku dari Januari, Februari, Maret resign. Jadi April ke Jakarta cari kerja, hampir 3 bulan sampai Mei akhir, Maret akhir udah berangkat ke Jakarta sampai Mei akhir, akhirnya karena nggak dapat kerja, pengumuman keluar dari 2 company tadi, akhirnya ya itu yang kokus pupu saya ajakin jalan di Prudential tuh. Gara-gara daripada nunggu lagi, nggak ada kepastian juga kan, mau cari ngelamar kerja, kapan dipanggil, oh anyway waktu itu aku sempet iseng-iseng naruh lamaran kerja, jadi begitu mulai di Prudential sambil ngelamar kerja. Ada temennya papa bilang, dia di Kalbe kebetulan, kemudian di farmasi ini dia bilang kamu titip aja emailnya ke saya, nanti saya yang bantu proses, jabatannya lumayan teman-teman. Jadi nggak usah lewat HRD gitu, langsung lewat dia. Hasilnya luar biasa, sampai hari ini nggak ada satupun orang dari farmasi tadi yang
menindaklanjuti lamaran kerja saya. Untung saya nggak tungguin juga ya. Kalau nungguin berarti tahun ke-6. Sampai detik ini belum dipanggil. Kemudian yang kedua saya sempat ngelamar di satu bank yang cukup besar di Indonesia. Mungkin yang paling besar hari ini. Yang akhirnya manggil saya ketika saya sudah promosi unit manager waktu itu. Untung juga nggak ditungguin. Kalau ditungguin berarti kan 6 bulan nggak punya penghasilan. Jadi ya pesan moralnya, hari ini apa yang ada di tangan kita, ya kita lakuin aja. Jangan hidup ini jangan penuh berandai-andai, teman-teman. Lakuinlah apa yang ada di tangan kita. Karena apa yang ada di tangan kita, Tuhan juga udah perhitungin kok. Pasti kita bisa. Amin, amin. Amin. Jadi intinya ya lakuin aja gitu ya, yang terbaik gitu. Teman-teman ayo kita buka terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Ntar Winas ditungguin nih istrinya nih. Mana nih nggak balik-balik kamar. Nggak apa-apa, kalau Senin kan emang jatahnya M2. Ini para partisipan ini kayaknya udah jelas semua ya. Tapi dari tadi aku dengerin sharingnya Winas nih memang bagus banget ya. Aku kayak nonton YouTube tau nggak sih? Iya, betul. Kayak speaker kelas MDRT ya. Iya kan Komeng ya. Aku dari itu kayak aku nih lihat M3, aku lihat YouTube gitu. Iya. Meskipun hanya cerita ya Bu Christine ya, tapi nggak membosankan sama sekali dan menarik-narik semua setiap slide-nya disajikan. Iya, cara ngomongnya bagus banget. Dan yang disampaikan itu juga mengena semua gitu loh kan. Semuanya betul sekali. Thank you kesempatannya. Hah? Gimana aku, Mike? Enggak. Thank you ya teman-teman buat kesempatannya. Boleh berbagi. Ya udah kalau gitu kita ada ya buat Pak Winas ya. Ya, wah, keren. Thank you ya. Thank you, bro. Thank you. Terima kasih, semuanya. Winas. Ya, sama-sama. Aku yang thank you kesempatannya ya. Udah sharing bersama kita. Ini nanti kalau kita upload di YouTube ini, YouTube-nya kantor ini kita nggak harus bayar ini kan? Nggak harus bayar apa? Apa tuh namanya? Royalty. Iya, bayar royalty ntar. Ya pokoknya kalau bisa membantu teman-teman untuk berkembang ya silakan aja. Amin. Pasti sangat membantu. Nah, oke. Terima kasih banyak Winas atas sharingnya. Sukses selalu dan selalu menginspirasi dimanapun kamu berada. Salam buat istri. Ya, thank you, Ci. Amin. God bless ya buat teman-teman semua. Selamat istirahat semua. Besok berjuang lagi ya. Yes. Nah. Oke, aku pamit ya teman-teman ya. Thank you ya. Thank you, Pak Winas. Yo, bye-bye. Yo. Bye. Oke, teman-teman, ini sebelum kita tutup, tadi ini kan kita ada teman baru ya. Siapa tadi namanya? Richie ya? Ya, Richie boleh dong silahkan untuk memperkenalkan diri gitu. Tolong dibuka video atau di-unmute lah, paling enggak gitu, supaya kita bisa kenal Richie gitu. Yang rekrut siapa, terus background-nya apa. Halo Richie, masih hadir? Halo. Ya, halo Richie, apa kabarnya? Ya baik. Ya. Nah, rekrutnya siapa Richie dan background-nya gimana? Cerita dikit dong. Yang rekrut saya Bu Susana. Iya, background-nya sebelum di Prudential apa nih Richie? Saya kerja di arsitek saya. Wah, arsitek ini ya. Mengingatkan saya pada leader kita semua ya, Pak Michael juga dulu di arsitek. Oke, nah
Ya, selamat datang ya, Ricci ya. Semoga bisa berkembang, bertumbuh bareng di Amin. Prudential. Semoga melalui Prudential impian-impiannya bisa tercapai. Nah, Amin. oke. Thank you, Ricci. Ya, Oke, teman-teman. Tadi kan kita sudah mulai dengan doa. Kita sudah dengar sharing yang luar biasa, kenal teman baru. Nah, sekarang mari kita tutup acara entry ini dengan doa. Ayo saya undang nih Pak Sopyan, jangan alasan lagi ya Pak ya. Ayo Pak Sopyan, silakan waktu dan tempat. Hai, Pak Sopyan. Wah, ini benar-benar deh. Lain kali kita harus janjian teman-teman. Ini kalau ada pembicara nih, semua orang ini harus sibuk kasih emo, sibuk chat gitu kan. Supaya kita tahu ini apakah orang udah live gitu, apakah emang dengerin apakah enggak. Ya udahlah. Ayo doa saya pimpin ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan hari ini kami sudah mendengarkan sharing yang luar biasa. Kami berdoa agar pada apa yang sudah kami dengarkan bisa kami praktekkan juga dalam bisnis kami ini di Prudential. Kami berdoa bagi pembicara, juga teman-teman yang sudah bekerja untuk berjalannya entry ini. Semoga Tuhan kembalikan kepada mereka masing-masing berlipat-lipat dari apa yang sudah mereka berikan. Jika setelah lagi kami akan beraktivitas masing-masing, walaupun kami ini tidak bertemu, tapi kami percaya Tuhan bahwa kami ini adalah dalam satu grup, satu keluarga besar sudah